Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka bika an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain wa an taghfir li ma madha wa tahfazani bima baqiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, keturunannya, termasuk para wali songo yang termasuk keturunan beliau. Hari ini kita belajar, yang kita tuntaskan tentang 4 sunan yang berikutnya. Kemarin kita sudah belajar Sunan Giri. Terima kasih kepada Ananda yang telah mengirimkan. Insya Allah hari ini saya tuntaskan penilaiannya. Sunan Giri kita sudah tahu punya punya pesantren yang terkenal ya, namanya Sunan Pesantren Giri ya. Kemudian beliau juga seorang pendidik, pengajar yang pakai metode permainan atau games yang beragamis. Seperti ada gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan jublak-jublak semua. Kita lanjutkan ke Sunan Derajat atau Raden Qasim. Raden Qasim ini beliau dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Sekarang masuk di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam bidang kesenian beliau mengubah tembang Jawa, macapat pangkur, dan juga memainkan wayang-wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, beliau juga punya hati sangat dermawan dan berjiwa sosial. Derajat ya sayang. Karena namanya derajat. Beliau membuat pepalipitu 7 ajaran. Ya. Yang pertama, membangun resep tiasing sesama. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suko kudo iling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Allah dan selalu waspada. 3. Laksi taning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Yang keempat, memperhardening pancadria. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Masya Allah. Ya. Ini yang berat nih, zaman sekarang ya. Yang kelima, heneng, hening, henung. Aduh. Heneng, hening, henung. Dalam diam akan dicapai keheningan. Dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Masya Allah. Yang keenam, mulia guna panca waktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Masya Allah. Ketujuh, wahono teken mawang wangkong wutu, berikan tongkat pada orang yang buta. Wahono mangan marang wong wong keluwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wewehono busana marang wong kang muda, berikan pakaian pada orang yang gak punya pakaian. Wewehono ngiyup marang wangkong kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang. Masya Allah. Itulah ajaran beliau ya. Sunan Derajat radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh, Sunan Kudus, ada nama lainnya Raden Ja'far Shadiq. Ini ada nama teman kamu ya, Ja'far Shadiq. Para wali yang merasakan belajar di Baitul Maqdis Palestina. Nah, ini salah satunya nih. Salah satunya wali yang belajar di Palestina. Ya. Sunan Kudus diberi jasa wilayah kekuasaan di Palestina, Pulau ke Jawa, berikan masjid namanya Al-Aqsa atau Al-Manar. Makanya masjidnya nama Al-Aqsa. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar menjadi Kudus. Wah, Masya Allah. Benar ya. Al-Aqsa sama dengan kota Palestina yang namanya Al-Qudus. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Ya. Misalkan yang terkenal ada Gending Mas Kumambang dan Mijil. Ya. Bahkan beliau sosok sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang nyembelih sapi. Ya. Nah, di situ bagi mas muslim di Kudus. Kenapa? Karena toleran terhadap watak masyarakat masih kuat sama agama Hindunya ya sebelumnya. Ya, sedangkan yakin agama Hindu, lembu adalah termasuk binatang yang sangat dikeramatkan. Masya Allah. Dan Sunan Muria, Raden Muhammad Said. Sunan Muria dalam dakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa Mesir sebagai medan dakwah. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang sangat gemar menyendiri, tinggi ya di Gunung Muria. Ya. Saya pernah ke sana, Masya Allah bihamdi. Ya,
sampai oglek ya. Dengkul saya sampai oglek ya. Pakai motor kalau naik gak serem ya. Tapi memang lebih bagus kita jalan kaki ke atas. Insya Allah kita ada keajaiban gitu, kayaknya aneh ya. Sangat ajaib, beliau naik gunung dan beliau udah meninggal tapi masih ramai di situ. Ya Masya Allah. Karena Maria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak. Ya, ada tembang karya tulis yang terkenal Tembang Sinom dan Kinanti. Yang terakhir yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Raden Syabir ini nama Win juga ya, nama salah satu kampus di Jakarta Ciputat. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan jihad, mengusir Portugis, perang ya, selalu perang. Bahkan melawan waktu di Sunda Kelapa ya, itu juga beliau sibuk urusan perang. Oleh sebagian para sejarah, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pelata konsep negara Islam modern. Bahkan ada yang mengatakan konsep dari kelurahan, kecamatan sampai gubernur itu adalah hasil karya Sunan Gunung Jati. Ya sayangnya. Oke, demikian ya pembahasan kita rampungkan ke-9 Wali Songo. Mudah-mudahan kebarkan untuk kelas 12 ya. Ingat-ingat ya bahwa kita harus berdakwah dengan mau'izatul hasanah, dengan cara moderat, tidak dengan kekerasan, mudah-mudahan apalagi dengan cara revolusioner ya. Itulah jalan yang terbaik yang dilakukan oleh para wali songo. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dapat dipahami ya anak-anak kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.